Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di hari ini sesi terakhir kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama kita belajar terkait dengan tuberkulosis. Untuk room kali ini saya Tina Sari bertugas menjadi host dan Pak Anwar Sanusi dari SMA 1. Beliau akan membimbing kita untuk menjadi moderator dengan narasumber Ibu Yosi Skanda Mirza. Mangga untuk roomnya saya serahkan kepada Pak Anwar. Ya, terima kasih Bu Tina. Terima kasih kepada Ibu Nur Mahyun yang tetap setia di room. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Yosi yang sudah siap dengan tuberkulosisnya. Maka agar kita tidak berlama-lama, saya serahkan room dan waktunya kepada Ibu Yosi Skanda Mirza dari SMA Negeri 10 Bogor yang akan memaparkan mengenai tuberkulosis. Mangga silahkan Ibu Yosi. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta video conference VCT Batch 6 yang saya hormati, untuk sesi kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TB? TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang tubuh manusia, terutama di bagian paru-paru. Walaupun ini bukan penyakit menurun dan bukan pula penyakit kutukan atau guna-guna, tapi kondisinya di dunia saat ini sangat memprihatinkan. Dan beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari TB sedunia. TB masih merupakan masalah kesehatan yang besar baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, karena menurut rilis WHO terakhir, setiap 1 detik 1 orang terinfeksi oleh TB, dan 33%-nya ada di negara Asia. Walaupun tidak otomatis orang yang terinfeksi akan menjadi penderita. Dan Indonesia adalah peringkat tertinggi kedua di dunia penderitanya setelah India. Dan di Indonesia dia merupakan penyakit kematian akibat infeksi nomor 1. Jadi ini yang mendasari saya memilih topik ini pada sesi ini untuk kita berbagi cerita. Cara penularan TB adalah dari droplet yang keluar dari mulut manusia penderita atau orang penderita pada saat dia batuk, bersin, ataupun berbicara. Dan droplet yang mengandung bakteri Mycobacterium itu sungguh sangat gampang menular karena dia punya kemampuan untuk hidup di udara selama berjam-jam. Kalau dia jatuh di tempat gelap dan lembab, maka dia bisa bertahan berhari-hari. Bahkan kalau di dalam dahak manusia yang kisaran suhunya bertahan di 30-30 derajat, itu bisa hidup 1 minggu. Jadi ini yang mengakibatkan mungkin penularannya sangat besar di seluruh dunia. Ini tadi droplet yang terbang masuk ke tubuh manusia, dia berkembang biak di paru-paru. Kemudian jika dibiarkan atau terlambat diobati dari paru-paru, dia akan menyerang atau masuk melalui peredaran darah, menyerang bagian-bagian tubuh lain. Banyak sekali bagian tubuh yang bisa diserang oleh tuberkulosis ini, seperti kelenjar limfa, tulang, sendi, kulit, usus, dan lain-lain. Dari data yang kita temukan, pasien TB aktif dapat menularkan
sampai 15 orang di sekelilingnya setiap tahun tadi karena kondisinya yang bertahan cukup lama. Kemudian kita mengenali gejala-gejala dari TB ini. Yang pertama adalah demam meriang berkepanjangan sekitar 3 minggu dan terutama muncul pada malam hari. Kemudian sesak nafas dan nyeri dada, berat badan yang menurun secara drastis. Untuk lebih beratnya, gejala-gejala beratnya adalah batuk yang terus-menerus, dahak mulai bercampur darah, kemudian nafsu makan menurun dan berkeringat di malam hari. Pencegahan penularan yang dapat kita lakukan dari TB ini adalah tentu karena dia tadi walaupun kita terinfeksi tidak otomatis kita akan menderita, itu tergantung pada sistem imun tubuh kita. Maka tentu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian membuka jendela dan memperluas paparan sinar matahari, karena kalau terpapar sinar ultraviolet secara langsung, bakteri tuberkulosis akan langsung mati, sehingga perlengkapan kita jangan dibiarkan dalam kondisi lembab yang membuat dia bertahan hidup lebih lama. Kemudian untuk balita diberikan vaksin BCG, biasanya berolahraga dan pola hidup sehat. Ini juga dukung sistem kekebalan tubuh atau imun kita tadi. Selanjutnya, pencegahan penularan oleh penderita. Jika seseorang sudah berstatus penderita, maka tentu dia harus meminum obat secara teratur sampai selesai, karena yang namanya antibiotik tidak boleh dihentikan di tengah jalan, karena tidak bisa berfungsi dengan baik dalam membunuh mikroba tersebut. Kemudian menutup mulut saat bersin atau batuk, ini menghindari terbangnya droplet tadi. Tidak meludah di sembarang tempat, karena dahak atau ludah itu akan bertahan sangat lama di menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Kemudian meludah di tempat-tempat yang kalau di luaran, di tempat yang terkena sinar matahari, atau di tempat khusus yang sudah diisi dengan sabun atau karbol atau lisol. Kemudian menjemur tempat tidur bekas penderita secara teratur, takut ada bakteri yang tertinggal di sana, dan membuka jendela rumah lebar-lebar bagi penderita. Ini ada beberapa etika kita terang baik sehingga tidak menginfeksi orang di sekitar kita. Maka ayo berantas TB dengan TOS, temukan, obati sampai sembuh. Untuk pengobatan ada 2 fase, yaitu fase intensif sekitar 2 bulan dan fase tindak lanjut atau lanjutan selama 4 bulan. Ini tidak boleh terhenti dan tidak boleh terputus untuk penderita. Setelah 6 bulan bisa diperpanjang selama 8 sampai 9 bulan untuk dilakukan tes apakah masih terdapat mikobakteriumnya di dalam dahak seseorang itu dengan standar tes 3 kali. Tapi harus kita waspadai bahwa TB dapat saja dorman di tubuh seseorang. Dengan memahami seputar kecantikan tadi, maka kita tidak boleh mengucilkan penderita TB, tapi membantu mereka agar bisa berobat dengan teratur agar penyakit TBC dapat disembuhkan dan tidak dapat diputus mata rantainya di dunia. Demikian Pak Anwar, penjelasan mengenai tuberkulosis. Baik, terima kasih untuk Ibu Yosi yang sudah memaparkan dengan sangat jelas mengenai tuberkulosis. Berikutnya mungkin di antara ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau belum ada, mungkin saya bisa nanya ya Bu Yosi ya. Ya, mangga Pak Anwar, kita diskusi aja ya.
Iya, itu kan tadi ada ciri-cirinya itu katanya berkeringat pada malam hari ya Bu ya. Ya, ya, Nah itu penyebabnya kenapa ya Bu ya? Hanya ya, berkeringatnya pada malam hari Bu. ya. Eh, yang saya baca itu karena kondisi infeksi yang terjadi di tubuh seseorang itu membuat metabolismenya sangat meningkat pada malam hari, Pak Anwar. Eh, Oh iya, berarti berarti bakterinya bekerja lebih aktif di malam hari sehingga malam hari metabolisme ya. tubuh pun meningkat ya pada malam hari sehingga menimbulkan keringat di malam hari. Mungkin Iya, gejala-gejala lainnya juga yang kita temui orang berat badannya menurun karena kurangnya nafsu makan ya Pak Anwar ya. iya, iya betul. Nah, kalau saya baca itu penyebab kurangnya nafsu makan itu ternyata bahwa di hipotalamus kita yang mengendalikan nafsu makan itu ada dua sistem yang bekerja berlawanan, mempercepat dan memperlambat. Nah, karena keseimbangan dari dua sistem yang meningkatkan nafsu makan dan menurunkan nafsu makan itulah asupan gizi kita bisa diatur dengan seimbang. Jadi kita ada lapar, ada tidaknya. Tapi pada penderita tuberkulosis ini keseimbangan itu terganggu. Jadi nafsu makannya juga menurun. Nah, sehingga di samping keringat pada demam yang lebih sering muncul di malam hari yang menandakan tadi bahwa bakterinya lebih bekerja di malam hari, itu juga karena nafsu makannya menurun sehingga berat badan penderita juga menurun. Salah satu gejala utamanya. Demikian. Oh iya, terima kasih Ibu. Nah ini ada pertanyaan Ibu di chat dari Bu Tina. Apakah ada efek penggunaan obat TBC yang terus-menerus bagi tubuh kita? Enggak. Ya, tadi saya sampaikan obat TBC tidak dipergunakan secara terus-menerus ya, Ibu ya tidak secara terus-menerus, tapi dalam rentang waktu. Rentang waktu tadi dibagi dalam 2 tahap. Nah, dalam rentang waktu itu memang bahkan terlambat pun tidak boleh karena setahu saya memang begitulah kerjanya antibiotik. Kita harus tepat waktu dan sampai selesai. Nah, begitu selesai rentang waktu pengobatan baru kembali dilakukan tes. Jika dari hasil tes dia sudah dinyatakan negatif, tidak ada lagi mycobacteriumnya, maka berarti orang itu dapat dinyatakan sembuh. Tapi yang harus kita waspadai adalah mycobacterium itu dapat dorman di dalam tubuh yang tidak diketahui gejalanya. Itu bisa sampai bertahun-tahun. Jadi penderita sudah sembuh, bisa kambuh lagi, itu banyak kasus seperti itu yang saya baca seperti itu. Iya, baik. Ini ada lagi dari Ibu Mega nih, Ibu Yosi. Ya, ya. Pernah dengar kalau anak kecil dengan tubuh kurus bisa karena faktor TB. Bagaimana mengetahui kurus itu karena TB atau bukan, Bu Yosi? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih Bu Mega. Kalau anak kecil kurus, saya kira belum tentu itu TB. Karena penderita TB itu kurusnya adalah penurunan berat badan yang drastis. Nah, kemungkinannya kalau anak kecil itu dari awal sudah kurus, kita bisa saja memeriksa riwayat keluarganya, orang tua dan orang-orang yang tinggal serumah dengan dia. Kalau memang ada kecurigaan seperti itu, mungkin memang ada baiknya diperiksakan dia. Nah, pemeriksaan untuk TB itu biasanya kita kenal dengan BTA, basil tahan asam, itu pemeriksaan dahaknya karena bakteri itu memang struktur tubuhnya sebagian besar dibangun oleh lipid. Jadi dia memang benar-benar tahan asam. Itu ada pemeriksaannya kalau di keluarganya ada riwayat penderita TB. Mungkin ada baiknya anak tersebut diperiksakan. Tapi kalau tidak ya mungkin beberapa faktor lain bisa dipertimbangkan untuk dicek begitu. Iya, begitu Ibu Mega jawaban dari Bu Yosi. Mungkin ada lagi
yang lainnya yang ingin bertanya, silahkan Ibu Nurmahyun mungkin. Nyimak dulu. Oh ya, mungkin saya lagi nih Bu Yosi. Ya, Tanya-tanya mangga Pak lagi. Anwar. Kan di situ kan kalau dalam pengobatan TB kan harus terus menerus ya Bu Yosi ya, minum Ya, obatnya ya. misalnya rentang waktunya 2 bulan, dalam 2 bulan itu terus gitu. Nah kenapa kalau misalnya kita lupa sekali aja minum obat, itu katanya harus dari nol lagi Bu Yosi, betul nggak? Ya, yang saya dengar seperti itu karena kan hampir semua pengobatan dengan antibiotik seperti itu ya Pak Anwar ya. Ya Dia betul. bekerja secara bertahap dan ketika pengobatan dihentikan berarti kondisi mikrobanya berubah lagi kan. Jadi Ya, harus diserang lagi dari awal. Jelas kalau diserangnya dengan antibiotik yang tiba-tiba dengan dosis tinggi mungkin juga akan membahayakan. Jadi pasti bertahap eh, memberikan antibiotiknya. Ya, pertama untuk ya, tahap fase awal dengan pengobatan yang awal itu 2 bulan, baru setelah dites baru direkomendasikan atau tidak lanjut ke fase yang berikutnya. Tapi bisa jadi kalau 2 bulan dia sudah eh, sembuh ya selesai di 2 bulan itu, mungkin tergantung ke ya, kadar infeksi bakterinya juga di tubuh orang tersebut. Dan untuk pengobatan ini data yang ada di Indonesia sebenarnya sangat sangat menggembirakan karena pernah Indonesia itu mencapai tingkat keberhasilan sampai 90%. Dan terakhir-terakhir ini minimal katanya 85% dari penderita tuberkulosis itu berhasil disembuhkan dengan pengobatan yang sudah terstruktur ini. Dan di Indonesia juga tinggal di puskesmas ya Pak Anwar ya, puskesmas menyediakan layanan ini kok, pengobatan secara berkala ini. iya. Gitu ya Bu Yosi ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan mungkin kepada Ibu Tina, Bu Mega atau Ibu Nurmahyun. Ini pesertanya pada ini rupanya karena hujan dan kayaknya. petir ya. Takut. Sepertinya begitu. Ya. Kalau nggak ada saya lagi deh Bu Yosi ya. Tanya ini Bu Yosi. Ya. Ngobrol aja Bapak. Pernah punya ini Bu Yosi nih pernah punya tetangga ya. Ya. Itu semuanya satu keluarga itu tuberkulosis gitu. Kemudian juga ada beberapa yang sampai meninggal di antara keluarga itu secara bergantian sampai meninggal gitu. Nah kira-kira itu faktor apa ya Bu Yosi yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu tidak berhasil dalam pemberantasan TB Bu Yosi? Ya, terima kasih Pak Anwar. Kalau di Bogor memang pertama kali saya datang ke Bogor cukup banyak kita ketemu kasus tuberkulosis. Kalau kita hubung-hubungkan dengan penularannya, tentu di sini memang kita cenderung lembab ya Pak Anwar ya, hujan kita lembab. Nah, ketika orang tidak mengatur ventilasi tempat tinggalnya dengan pencahayaan yang benar, tentu suasana lembab itu akan mendukung untuk berkembangnya bakteri tersebut. Jika satu penderita atau orang-orang yang datang ke tempat itu menyebarkan, nah itu bisa bertahan sangat lama di tempat lembab itu, ya sampai berhari-hari. Nah, ketika dia menginfeksi masuk ke saluran pernafasan orang-orang yang ada di sana, kondisi lembab itu juga membuat dia dapat ya tadi bertahan di luar sehingga masuk ke saluran pernafasan. Terus mungkin juga setelah dia masuk ke saluran pernafasan, kita tahu bahwa orang yang terinfeksi tidak akan selalu menjadi penderita. Nah, berarti statusnya ya Pak Anwar ya, status kondisi imun orang-orang di sekitar kita berarti masih harus diperhatikan sehingga ya cukup banyak penderitanya karena situasi lingkungan tadi. Belum lagi kita tidak memahami hal ini dengan baik,
penularannya, pencegahannya sehingga itu berkelanjutan. Tapi kalau untuk sampai meninggal berarti orangnya terlambat atau tidak melakukan pengobatan ya Pak Anwar? Iya sih, di masyarakat kita kan kekurangannya itu kalau pengobatan TB itu kan waktunya panjang ya Bu ya. Ya, ya. Nah, biasanya kalau kekurangan di masyarakat kita kalau sudah merasa enakan sedikit, udah Ya. gitu, Ya, nggak ya. mau puskesmas lagi. Ya, Jadi ya, benar. menurut mereka, oh udah sembuh kok, udah nggak batuk-batuk lagi, udah enak kalau tidur malam gitu. Ya, Padahal itu kan masih ada ya, apa namanya bakterinya begitu ya, mungkin, sehingga tambah parah gitu sampai meninggal. ya. Nah, silakan Ibu Yosi, karena tidak ada lagi yang bertanya, disimpulkan Bu Yosi kesimpulannya. Terima kasih Pak Anwar. Tadi penyakit tuberkulosis adalah yang disebabkan oleh Mycobacterium yang dapat menyebar dari penderita ke orang-orang sekitarnya melalui droplet hasil batuk, bersin, atau pada saat orang berbicara, dan itu bisa bertahan di lingkungan cukup lama sebelum menginfeksi penderita. Dan karena strukturnya sebagian besar dibentuk oleh lipid. Kemudian karena dia bersifat aerob, dia bisa berkembang di bagian tubuh lain. Setelah masuk menginfeksi paru-paru, dia bisa beredar ke peredaran darah, menyerang bagian-bagian tubuh yang lain. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir karena dengan pencahayaan sinar ultraviolet dia akan langsung mati, dan tingkat kesembuhannya di Indonesia juga sangat tinggi, yaitu kisaran 85-90%. Asalkan kita bisa memutus mata rantai, insya Allah ini bisa dihilangkan dari lingkungan kita. Demikian Pak Anwar. Ya baik, terima kasih Ibu Yosi. Jadi kesimpulannya adalah kita tetap harus menjaga kesehatan, kebersihan ya. Kemudian juga bagi yang sudah terjangkit atau penderita harus mau melakukan pengobatan walaupun jangka waktunya mungkin cukup lama gitu. Baik, kita tutup saja sesi ini. Sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Tina sebagai host. Bapak Ibu, dengan berakhirnya paparan dari Bu Yosi, room kita untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya.